Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hamda samanan lil a'mali wa ma'adhan min bala'ihi wa wasilan ila jinanihi wa sababan li ziyadati ihsanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulihi nabiyyi rahmah wa imamil a'immah wa sirajil ummah wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabau sunanahu wa adana la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hingga Allah mengucapkan dumateng Allah abadi para kiai ustaz. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Masjid Agung Selawi Tegal yang saya hormati, jamaah pengajian dan kajian doa yang saya hormati, dan tidak ketinggalan pemirsa Radio Selawi FM dan Selawi TV rahimahullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahirnya, sehat batinnya, mudah-mudahan sehat duitnya ya Bu ya. Amin Allahumma amin. Angger sehat duitnya bisa berjaya, bisa bersedekah, bisa untuk kemudian diilahi kalimatillah. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu di antara ikhtiar kita untuk kita mendapatkan umur yang panjang dan rezeki yang barokah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkahnya kita memperbanyak membaca sholawat, kita mendapatkan daripada syafaat kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian pada pagi hari ini kita akan masih mengupas tentang persoalan yang berkaitan dengan masalah zakat. Kemarin kita sudah mengawali tentang bagaimana orang yang sudah punya kewajiban zakat namun dia tidak mengeluarkan. Dan saya kira itu sudah sangat cukup sekali sebagai untuk tangdir, untuk peringatan kepada kita sekalian.
Pertemuan kita pada pagi hari ini bertepatan kita memasuki bulan Rajab tanggal 2, salah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kemuliaan itu bisa juga membawa berkah kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, barangkali setiap kali kita masuk bulan Rajab banyak berseliweran tentang khasiat dan faedah mengenai masalah puasa bulan Rajab. Dan yang mungkin sering kita lihat dan yang sering kita baca di Facebook ini mengenai tentang fadilah yang sangat bombastis. Gitu betul? Mengenai khasiat atau keutamaan yang kadang mungkin sulit kita nalar. Namun ada juga hal yang terkait dengan masalah fadilah dan ini masih bisa dipertanggungjawabkan. Ini sebagaimana dikutip di dalam kitab Faidul Qadir tentang bahwasanya orang yang berpuasa di awal bulan Rajab maka akan menghapus kesalahan selama 3 tahun. Dan orang yang berpuasa tanggal 2 Rajab hari ini maka akan menghapus kesalahan selama 2 tahun. Dan orang yang berpuasa di hari ketiga besok hari Senin maka akan menghapus kesalahan selama setahun. Kalau kutipan hadis itu ini saya lihat di dalam kitab Faidul Qadir itu ada. Walaupun menurut mu'allif, menurut keterangan pengarang kitab Faidul Qadir yaitu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Munawi, ini pengarang daripada kitab Faidul Qadir, syarahnya kitab Jami'us Shaghir. Status hadis ini adalah dhaif, walaupun dhaifnya itu jid. Namun menurut daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Jami'us Shaghir, bahwa selama hadis ini tidak pada level, pada tingkatan hadis maudhu, dan ini merupakan pedoman yang berkaitan dengan satu, masalah kisah, cerita. Yang kedua, ini masalah keutamaan amal, maka hadis ini bisa kita gunakan. Tapi kalau nanti hadis dhaif itu menjadi pedoman yang berkaitan dengan masalah akidah, dengan masalah hukum-hukum, maka hukumnya tanpa kompromi tidak diperbolehkan. Sekarang dalam konteks masalah puasa, ini masalah fadhailul amal, masalah keutamaan daripada kita beribadah. Sehingga saya tegaskan terkait dengan masalah fadilah kita berpuasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kemudian akan menghapus daripada dosa sekian tahun, ini hukumnya bisa dipertanggungjawabkan. Persoalannya dosa yang seperti apa? Gitu betul. Lah niki jenengan jangan sampai kemudian terbujuk. Jangan sampai kemudian kita akhirnya ternina-bobokan. Di dalam kitab I'anatul Talibin ini, kenapa saya sebutkan referensinya? Ini untuk sebagai salah satu cross check. Barangkali mungkin apakah keterangan yang saya sampaikan ini itu sesuai dengan tidak. Ternyata amalan-amalan apapun Ibu yang kemudian bisa menghapus dosa, entah itu kemudian sholat, entah kemudian puasa, entah kemudian kita berwudu, ternyata yang berkaitan dengan dosa yang bisa terhapus ini adalah as-shaghair. Apa itu as-shaghair? Dosa kecil. Karena kalau kemudian dosa yang termasuk levelnya dosa besar
apalagi dosa yang berkaitan dengan masalah hakul adami, ini syaratnya istighlal wal istirbo. Ya, kalau untuk dosa besar syaratnya itu harus tobat. Kalau kemudian dosa yang berkaitan dengan hakul adami, panjenengan melakukan amal apapun sampai level kita tahu bahwa haji ini bisa menghapus seluruh dosa manusia, bahkan di situ dikatakan kayaumin waladatu ummuh, orang yang haji pulang itu sebagaimana anak yang baru dilahirkan, tapi mengecualikan dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Makanya kulo kelingan ini sebagai mukadimah Ibu dan pengingat pengeling dumateng kula lan panjenengan. Suatu saat niki wonten mayit badhe dipun sholati wonten Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Masjid Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kula lan panjenengan ditakdirkan saged ziarah sedaya wonten mriku. Amin Allahumma amin. Sekalipun menurut Ustaz Hanif ini masih belum ada kejelasan apakah bisa haji tahun ini. Ustaz, mudah-mudahan kapanpun, mudah-mudahan kalau diberi kesempatan panjenengan sedaya saged ziarah wonten mriku. Amin Allahumma. Ada mayit Bapak mau disolatkan wonten masjid, harapanipun yang menjadi imam solat jenazah ini adalah Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi berdoa itu pasti doanya mustajabah. Gitu betul. Ketika beliau dipersilahkan untuk menjadi imam sholat jenazah, Pak, beliau tidak langsung kemudian mengimami, tapi mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini, dan ini saya yakin bersinggungan dengan kula lan panjenengan sedoyo, pasti. Pertanyaan yang diajukan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum mensolati mayit itu adalah hal taroka min dain. Pertanyaannya, apakah mayit ini yang akan disolati ini masih punya hutang? Ibu, kira-kira yang tidak punya hutang siapa, coba ngacung? Bapak, ada yang tidak punya hutang? Manusia walaupun tidak berniat hutang, kalau ada yang mengatakan, Pak, saya tidak punya hutang, alhamdulillah. Saya tanya, panjenengan pan hajatan, gitu mboten? Ana wong titip berasa kintal, niki hutang napa mboten? Hutang napa mboten? Ana wong pan hajatan dititipi bandeng 50 kilo, hutang napa mboten? Padahal sampean nggak minta. Gitu mboten? Artinya saya yakin sekalipun panjenengan secara formal tidak pernah hutang, tetapi saya yakin kula lan panjenengan sedoyo nggak ada hutang sekalipun hutang yang tidak disengaja. Gitu betul. Jadi ketika kemudian mayit mau disolati, pertanyaan yang diajukan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hal taroka min dainin. Ya mayit kiye dua utang apa ora? Dijawab oleh keluarga gadah Kanjeng Nabi. Kira mboten? Wis pokoke kados kula lan panjenengan ya Bu ya. Ketika baginda kita mendengar jawaban bahwa mayit yang akan disolati ini punya hutang, lantas beliau mengajukan satu pertanyaan lagi. Hal taroka min wafa iddain. Sekarang kalau mayit ini yang akan disolati masih menanggung hutang, apakah mayit pada waktu meninggal dunia ini masih punya tirkah ataupun aset yang bisa digunakan untuk menyauri hutangnya?
Ketika Rasulullah mengajukan pertanyaan seperti itu, dijawab oleh keluarganya, mboten gadah sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu, ketika baginda kita Rasulullah mengetahui mayit yang akan disolati itu punya hutang, namun tidak punya aset, tidak punya tirkah untuk menyaur hutangnya, beliau mengendikan atau dawuh, sallu ala sahibikum. Cara wong Selawi ataupun wong Tegal, wis monggo jenengan solati kowe sedulurmu, jenengan solati sahabatmu, sallu ala sahibikum. Beliau menolak. Beliau tidak berkenan untuk menjadi imam sholat jenazah wong sing duwe utang, orang duwe aset sing nganggo nyari hutangnya. Bayangkan Ibu, ini yang tadi saya sampaikan, hakul adam itu sangat berat sekali. Lah, ningali situasi sing boten kondusif seperti ini Bapak-bapak. Kan situasi ini Kanjeng Nabi boten kersa menjadi imam sholat jenazah. Kira mau boten? Sayyidina Ali karamallahu wajah, salah satu sahabat dan menantu nih Kanjeng Nabi niki maju. Kemudian menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, alayya denuhu. Jadi Sayyidina Ali niki sanes keluargane mayit Ibu. Sayyidina Ali tidak punya hubungan apapun dengan orang yang akan disolati. Tapi begitu ningali kondisi sing boten kondusif, Kanjeng Nabi menolak, boten kersok menjadi imam sholat jenazah. Akhirnya Sayyidina Ali maju ke depan, kemudian mengatakan, alayya dainhu. Kanjeng Nabi, bun, utang-utangnya mayit sing nanggung kulo. Begitu kemudian Sayyidina Ali berikrar tanggung jawab terhadap hutangnya mayit, akhirnya Kanjeng Nabi kersok menjadi imam sholat jenazah. Apa pesan dari hadis ini? Ibu, kinten-kinten pesan hadis niki nopo pemahaman jenengan? Jangan gegabah terhadap persoalan masalah hutang. Panjenengan akade utang sekalipun 10.000 sampai kapanpun nanti harus disaur. Kenapa Kanjeng Nabi sampai begitu perhatian terhadap masalah hutang? Karena beliau pernah menyampaikan seperti ini, Pak. Ini tolong dengarkan Ibu, nggih. Saya bukan berarti menyampaikan ibu-ibu yang sering hutang, bukan ya Bu ya. Jangan. Kanjeng Nabi sampai menyampaikan nafsul mukmin marhunah, bahwa rohnya wong mukmin ketika meninggal dunia ini marhunah. Marhunah niki secara bahasa namanya tergadekan. Tergadekan ala zimmati dzenihi, terhadap tanggungan hutangnya. Menurut para ulama ini, jadi penjelasan hadis itu harus dijelaskan oleh orang yang ahli, yaitu para ulama ahli hadis. Menurut para ulama, yang dimaksudkan dengan marhunah ala zimmati dzenihi, bahwasanya orang yang meninggal dunia kemudian masih hutangnya belum tersaurkan ataupun pihak keluarganya tidak tanggung jawab, maka latuqamu fi maqamil a'la, pada waktu di alam barzakh, pada waktu di alam kubur, dia tidak akan pernah ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu mendapatkan nikmat kubur. Pertanyaannya, apakah hutang ini bersifat personal? Hutang ini baik bersifat personal maupun bersifat kolektivitas tetap hutang. Jenengan utang ning bank pada baik, jenengan utang ning kemudian BMT pada baik. Sing penting itu hutang. Niki sing ngabut masalah hakul adami, Pak. Kalau tadi saya kutip tentang masalah bisa melebur dosa 3 tahun, bisa melebur dosa 2 tahun, bisa melebur dosa 1 tahun, ini dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan levelnya itu dosa kecil.
Tapi kalau kemudian yang berkaitan dengan hakul adami, yang berkaitan dengan sesama manusia, ini kalau ingin tuntas, itu wajib istighlal, minta halal dan minta ridhonya. Kalau misalnya tidak bisa menyauri. Kalau sampai kemudian ada orang tua kita, anaknya tidak tanggung jawab terhadap hutang-hutangnya orang tua, bagaimana nasibnya? Kalau sampai terbawa di akhirat, Pak, ini yang mengerikan sekali ini. Kalau sampai hutang terbawa di akhirat, Ibu, tolong dengarkan ya Bu ya. Makanya saya sering menyampaikan kayak dia Ibu. Panjenengan wong wadon utang pe transparan karo sing lanang. Ngapunten nggih. Bukan panjang kreditnya durung rampung jebule dingini sing lanang orang ngerti nggih Ustaz nggih. Kalau misalnya sing lanang paham bahwa jenengan utang kredit kemudian belum lunas, sing lanang bakal lunas Ibu. Yang repot itu kredit baru setengah, sing lanangnya orang ngerti sinten sing badhe lunasi. Tolong ya Bu ya. Kalau kredit harus ngomong karo sing lanang, transparan. Gitu mboten? Tujuannya seperti itu. Barangkali, ini barangkali sing dingini dudu sing lanang tapi sing wadone. Termasuk panjenengan bapak-bapak, utang ning warung rokok, utang ning warung kopi juga transparan karo sing wadon. Gitu mboten Bu? Barangkali ujug-ujug bapak-bapak dingini, sinten sing tanggung jawab anggar orang ngerti. Ayo. Lah niki. Kalau sampai terjadi hutang itu dibawa di akhirat, pada saat waktu bapaknya meninggal dunia, anaknya tidak ada yang tanggung jawab, tidak ada yang menyaurinya. Ini pada waktu yaumul hisab. Ada orang yang menuntut. Menuntutnya bukan menuntut supaya nanti hutangnya itu disaur, tapi menuntut keadilan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya orang yang hutang yang tidak nyaur ini pahala kebaikannya pada waktu ning alam dunia ini kemudian ditransfer, dipindah kepada orang yang menghutangi tetapi tidak disauri. Bayangkan Ibu, yang sholat panjenengan, yang puasa panjenengan, yang haji panjenengan, yang zakat panjenengan, tetapi kelak pada waktu di akhirat yang menikmati pahalanya bukan panjenengan tetapi orang lain, gara-gara panjenengan hutang tetapi tidak itu efeknya luar biasa seperti itu. Ibu paham ya? Mudah-mudahan kula lan panjenengan diberi kemudahan untuk bisa menyauri hutang-hutang kita. Amin Allahumma. Niki mukadimah. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, kita masuk pada pembahasan kajian masalah zakat, melanjutkan pembahasan yang pertama. Zakat ya. Saya sebenarnya kalau nanti ada waktu ada dialog, mudah-mudahan ada waktu ya. Ada pertanyaan. Nanti barangkali saya bisa menjawab, ya saya jawab. Kalau kemudian tidak, ya utang dahulu. Nah, kalau ini utang pertanyaan ya Bu ya. Begini, secara garis besar zakat ini kemudian kita pilah menjadi dua. Yang pertama zakatun nafsi ataupun zakat fitrah. Yang kedua itu zakatul mal. Barangkali kalau kemudian zakat fitri ini karena mungkin nilainya adalah sangat sedikit, kesadaran orang untuk mengeluarkan zakat fitrah itu saya yakin itu sudah sedemikian tinggi. Mungkin hampir 100% umat Islam yang mampu itu mengeluarkan zakat fitrah. Itu membuat Bu. Ini untuk zakat fitrah. Walaupun dalam tekniknya, pelaksanaannya ini masih banyak hal yang perlu kita koreksi. Satu contoh, kalau pas waktu malam takbiran ini kadangkala ada panitia atau sekelompok orang yang kemudian memposisikan menjadi amil. Gitu mboten? Sebenarnya begini para bapak, para ibu, bahwa kalau misalnya pada waktu malam takbiran di musola, di masjid ataupun di lingkungan RT RW itu membentuk kepanitiaan, ini sangat baik. Sekali lagi sangat baik.
Ini akan memudahkan orang itu untuk mendistribusikan dan membagi tentang masalah zakat fitrah. Yang menjadi persoalan dan perlu kemudian kita benahi, sekumpulan orang tadi, sekelompok orang tadi itu tidak boleh mengatasnamakan posisinya menjadi salah satu asnaf 8, yaitu amil. Yang sehingga kalau kemudian amil itu bisa mendapatkan bagian dari zakat. Kenapa sekelompok orang itu tidak boleh diposisikan menjadi amil? Karena dalam kategori amil itu syarat mutlak man intasoba al-imam. Apa artinya man intasoba al-imam? Amil ini tidak mengangkat, tetapi diangkat, direkom oleh imam. Imam itu adalah pemimpin. Kalau untuk kemudian misalnya dalam konteks keindonesiaan, ya barangkali untuk kemudian yang istilahnya menjalur itu adalah Kemenag ataupun mungkin Basnas. Ini yang representasi daripada imam. Tapi kalau panjenengan ini mengangkat dirinya sebagai kemudian kepanitiaan, itu mutabari, Pak. Mutabari itu sukarelawan. Kalau semangat yang pertama kemudian dibangun itu sebagai mutabari, sebagai sukarelawan, berarti panjenengan pada saat waktu bekerja mengumpulkan zakat fitrah, mendistribusikan zakat fitrah, ini tidak boleh berharap untuk mendapatkan atas nama daripada amil. Kecuali panitia itu termasuk di antara di dalamnya itu ada asnaf yang lain. Contoh asnaf yang termasuk sabilillah, sekalipun sabilillah dalam konteks sekarang ini masih menjadi khilafiyah. Ya, sabilillah itu masuk di dalamnya itu sebagaimana golongan orang-orang yang berjuang mensiarkan ataupun menegakkan agama Allah. Ataupun di dalamnya ada orang yang miskin. Jadi kalau toh kemudian dia mendapat bagian bukan atas nama amil, tetapi atas nama daripada asnaf yang 8, bisa atas nama sabila, bisa atas nama kemudian misalnya fakir miskin, dan bisa atas nama horim. Horim itu berarti ya. Horim itu berarti seperti kita lah, orang yang punya hutang namun kesulitan untuk kemudian melunasi hutangnya. Jadi panjenengan Pak Ibu, kalau malam takbiran kemudian dari musola ke musola kemudian mengajukan kepada panitia, saya minta zakat, saya horim, boleh, dan itu halal Pak. Berapa hutangnya? Yeah. Ini halal. Lah ini. Jadi saya sampaikan ini karena ini menjelang bulan puasa. Biasanya kalau sudah menjelang bulan puasa, apalagi sudah menjelang puasa-puasa akhir, ini sudah mulai dibentuk kepanitiaan tentang masalah distribusi zakat fitrah. Sebenarnya begini. Ini mohon ini juga untuk masukan kepada lembaga. Bahwa mendistribusikan zakat secara langsung ini ada plus minusnya dibandingkan dengan dikelola oleh pihak lain ataupun panitia. Tolong dengarkan ya Bu ya Pak. Saya ulangi, mendistribusikan zakat secara langsung tanpa nanti dikelola oleh pihak lain, baik pihak panitia maupun pihak lembaga, ini ada plus minusnya. Kenapa saya katakan ada plusnya? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW kita dianjurkan ketika mengeluarkan zakat dan kemudian sodakoh ataupun sejenisnya, yang menjadi prioritas utama Ibu, ini adalah orang yang punya hubungan kerabat dengan kita.
Makanya Rasulullah SAW menyampaikan as-sodaqoh alal aqorib sodaqotun wasilatun. Nah ini, bahwa ketika kemudian kita mengeluarkan zakat ataupun sodakoh kepada orang-orang yang masih punya hubungan keluarga dengan kita, maka ini juga merupakan sodakoh dan media untuk silaturrahim. Nah tentunya kalau zakat ini kemudian yang membagikan kita langsung, kita tahu saudara mana yang perlu kemudian kita bantu. Makanya mohon maaf, kenapa dalam madhab Syafi'i, ini sudah mulai masuk pada pembahasan cukup rumit Pak, naklu zakat, memindahkan distribusi zakat, kalau madhab Syafi'i itu hukumnya tidak boleh. Lah, pengertian memindah zakat ini kalau di dalam kitab I'anatul Talibin ini walau masafah qoribah, artinya walaupun dalam waktu atau rentang atau jarak yang dekat, asalkan sudah lewat dari batas desa. Contoh, mohon maafin, kalau saya contohkan ini untuk Selawi, ini desanya apa ini kalau di Masjid Agung? Procot. Tangga desa Procot apa Pak? Kudaile. Gini, Procot ini orang yang kewajiban zakat fitrah di Procot ini kalau menurut dari pandangan mazhab Syafi'i tidak boleh zakatnya itu dikeluarkan ataupun melewati batas yang sudah lewat dari daerah Procot. Ini sekali lagi saya ulangi, kalau menurut mazhab Syafi'i, kenapa kemudian saya berulang-ulang menyampaikan menurut mazhab Syafi'i? Karena juga kita boleh mengikuti mazhab Hanafi yang dalam persoalan masalah zakat itu termasuk sangat ringan Pak. Coba bayangkan, kalau mazhab Syafi'i itu kan untuk yang masalah tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang wajib zakat itu tertentu. Tapi kalau mazhab Hanafi, seluruh tumbuh-tumbuhan selain kayu, selain daripada kemudian bambu, selain rumput itu wajib dizakati. Jenengan nandur jeruk Ibu, kalau mazhab Syafi'i mboten. Jenengan nandur buah naga Pak, kalau mazhab Syafi'i mboten. Tapi kalau mazhab Hanafi, apapun bentuk buahnya asalkan satu bukan kayu, yang kedua bukan bambu, yang ketiga bukan rumput, maka seluruh yang tumbuh dan kemudian menghasilkan ini ada zakatnya 10%. Dan hebatnya Pak, dalam mazhab Syafi'i itu, dalam mazhab Hanafi ini tidak ada ukuran yang sebagaimana mazhab Syafi'i harus ada nisab. Ukuran mulai diwajibkannya zakat. Kenapa? Kalau tujuan zakat ini membersihkan harta, logikanya ini, logika daripada mazhab Hanafi. Kalau zakat itu tujuannya membersihkan harta, berarti kan harta yang perlu dibersihkan bukan hanya harta yang satu nisab, bukan hanya harta yang banyak, tetapi harta yang sedikit pun perlu dibersihkan. Sehingga dalam hal ini mazhab Hanafi tidak ada kemudian ukuran batas nisabnya. Ini kalau menurut daripada mazhab Hanafi. Terus apakah kita boleh mengiblat, mengikuti mazhab Hanafi? Faktanya tanpa kemudian kita dipertanyakan apakah boleh, kita sudah mengamalkan. Apa contohnya? Satu contoh, pada waktu hari raya Idul Fitri itu orang kalau zakat tidak menggunakan beras itu, tapi menggunakan uang, itu bukan mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hanafi. Ya. Terus panjenengan zakat, ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i misalnya punya ternak, itu yang dikeluarkan zakatnya ternak, nggak boleh kimah, nggak boleh kemudian nilainya. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi itu memang untuk urusan masalah zakat ini longgar Pak, longgar ini. Saya lanjutkan dulu. Makanya dalam kaitan mazhab Syafi'i, mendistribusikan zakat di luar daerah orang berdomisili, orang kemudian Procot,
kemudian zakatnya keluar sampai ke kudaile, ini dalam mazhab Syafi'i adalah hukumnya tidak sah. Kenapa? Alasannya kasru qulubil fuqara atau tahwish. Kasru itu mecah, qulub ati fuqara, dadi pengrasane ataupun dadi sedie atine wong miskin ning lingkungan wong sing ngetokna zakat. Gitu mboten? Wong anak apa-apa ya tentune sing pertama kemudian nulung tanggane. Gitu mboten? Ketika musibah coba nyong pantakon kali panjenengan sing ngeduk luang tanggane apa wong adoh? Kenapa ketika zakat, ketika sedekah dineknane sing adoh? Ayo. Gitu mboten? Ini logikanya daripada mazhab Syafi'i. Jadi kalau kemudian zakat yang kemudian kita dikeluarkan jauh melebihi batas kemudian daerah dia itu berdomisili, kalau menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya tidak sah. Alasannya tahwis ataupun kasru qulubil fuqara, menjadikan orang-orang fakir miskin yang ada di lingkungan itu merasa cilik ngati, sedih. Karena wis kadung berharap pandinein zakat ting pakaji, pandinein zakat ting bukaji, jebule pakaji karo bukajine nen zakate ning desa liya. Mesti ning ati kowe kemudian engko lah Ariana musibah jaluk tulunge karo tang. Nah, itu mboten. Ini. Tapi dalam kaitan seperti ini, memindah zakat itu juga ada manfaatnya, Ibu. Dan kita boleh mengikuti contoh putrane panjenengan anak sing luar negeri ataupun ning Jakarta pas Idul Fitri atau pas waktu momen-momen tertentu pan ngetokna zakat, golet misale wong sing menerima zakat ning Malaysia, ning Singapura, ning Arab Saudi, saya yakin sulit untuk kita cari asnaf. Dengan misalnya putra-putrinya teng Jepang itu, kita sulit karena di sana itu penerima zakat syaratnya harus muslim. Kita membuatkan. Kalau kita konsekuen pada mazhab Syafi'i, orang domisilinya di Jepang mengeluarkan zakatnya harus di Jepang. Kita membuatkan. Orang pada waktu di Jakarta Idul Fitri mengeluarkan zakatnya juga di Jakarta. Tapi kita sulit mencari asnaf yang berhak menerima zakat di Jakarta. Lah makanya dalam hal ini kita boleh dan kita mengikuti mazhab Hanafi yang diperbolehkan naklu zakat, memindah distribusi zakat, zakatnya anaknya dewek sini Jakarta dipindah ning Slawi ataupun ning Tegal. Kita niatnya mengikuti mazhab Hanafi itu hukumnya diperbolehkan. Makanya saya katakan ada plus minusnya, Pak. Paham nggih, Pak? Ini persoalan masalah ini paham apa mboten ini? Ini. Jadi sekali lagi prinsipnya sebenarnya kalau menurut mazhab kita yaitu mazhab Syafi'i, wong zakate wong kudaile ya kudu dineknane ning asnaf ning kudaile, wong zakate wong procot kudu dinekna ning fakir miskin atau ning asnafe wong procot. Ini aturan dalam konteks mazhab Syafi'i. Gitu maksudnya. Namun begini, barangkali ketentuan seperti itu kalau harta kita tidak banyak mungkin. Tapi kalau misalnya kebetulan yang wajib zakat ini golongannya konglomerat, Pak, yang wajib zakatnya mungkin sampai ratusan atau bahkan miliaran, ini tentunya saya sangat setuju sekali kalau kemudian zakatnya itu dikelola oleh lembaga. Dalam hal ini tentunya adalah lembaga yang berwenang itu Basnas. Ini. Satu contoh kalau misalnya mohon maaf Ibu, jenengan duweni sawah. Ya, misalnya ini menjelang musim panen. Kalau nanti panjenengan zakatnya itu langsung dikelola oleh lembaga, tangga tepis miring ora dinain zakat. Bayangkan, mungkin sing ketemu maune nyengir, sing ketemu maune kemudian akrab, dadak-dadakan ora takon karo rika. Karena apa? Rumangsane jenengan biasane zakat tapi ora. Gitu mboten?
Makanya Rasulullah menyampaikan as-shadaqah alal aqarib shadaqatun wasilatun. Jadi memberikan zakat, memberikan sedekah kepada orang terdekat, kepada lingkungan, ini bukan hanya bernilai sedekah pahala, tetapi juga bernilai silaturahim, menjalin daripada keakraban. Paham ya Bu ya? Jadi sekali lagi memang sudah saya tandaskan, mengeluarkan ataupun memberikan zakat yang dikelola langsung ini ada plus minusnya. Mungkin kalau di lingkungan desa ini sangat tepat, tapi bagi orang yang wajib mengeluarkan zakatnya ini bernilai ratusan juta atau bahkan miliaran, ini tentunya saya sangat setuju kalau itu dikelola ataupun dipegang oleh lembaga yang berkompeten. Dalam hal ini adalah Badan Basnas. Paham ya Pak ya? Ini kira-kira masalah, mohon maaf, ini kita lokalisir dulu. Masalah kaitan memindah zakat, jenengan kalau masih punya unek-unek silahkan ditanyakan. Ini sebelum pada materi yang lain. Karena masalah hukum, masalah persoalan seperti ini nggak bisa ngaji sebagaimana orang mendengarkan kisah, mendengarkan satu cerita. Tapi harus kemudian tahqiq supaya tidak timbul salah paham. Ini saya beri kesempatan langsung interaksi saja. Ini khusus masalah memindah zakat ini. Silakan. Monggo. Khusus memindah zakat ataupun kaitan dengan pengelolaan tadi, amil yang ada di masjid atau di musola ini. Masalahnya kalau nanti diberi kesempatan waktu setelah saya mengisi, ini kadang-kala nggak ada sisa waktunya. Oke, ini saja kan sudah ini. Monggo, Bapak sinten? Oh, nggih, Pak, monggo. Pak Sagiman nggih. Nggih. Kaitannya dengan pemindahan zakat yang tadi. Mohon Pak ini supaya jelas. Kaitan dengan pemindahan zakat yang tadinya katanya kalau diprocot, di Masjid Procot ya sebagian procot. Permasalahannya Masjid Agung ini ada di antara procot dan Udaile, Pak. Jadi orang Udaile zakatnya ke procot, ke masjid ini, sekalipun masjid procot, orang procot juga zakatnya. Saya ulangi ya Pak ya. Ini kaitan seperti kaitan dengan masalah zakat yang tadi kaitan dengan Masjid Agung di Procot ini. Tadi disebutkan kalau zakat di Masjid Agung Procot ya tidak sah kalau diberikan kepada masyarakat Udaile. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa Masjid Procot ini ada di tengah-tengah antara Daile dan Procot, sehingga masyarakat Udaile juga mengirim zakatnya juga ke Masjid Procot di Agung ini, dan orang Procot itu juga memberikannya juga di Masjid Agung ini. Nah, ini apakah pembagian yang harus dipilah-pilah? Ini orang miliknya orang Udaile dibagi untuk orang Daile, ini orang Procot apa harus begitu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Sebentar Pak, ini saya tanya dulu, ini zakat atau infak sedekah jariyah Pak yang ditanyakan jenengan? Tadi Bapak bilangnya zakat. Ya, artinya begini, konteks yang saya sedang jelaskan ini terkait dengan persoalan masalah zakat. Kalau bicara zakat kan sedekah wajib. Tapi kalau hal yang terkait sedekah infak jariyah itu tidak mengenal lokasi Pak. Jadi saya andekan yang dari Kalisalak sengaja panjariyah di Masjid Agung, ya monggo, boten masalah, no problem, nggak ada perbedaan pandangan para ulama. Ataupun orang Amerika, ataupun di luar kabupaten, mau menghidupkan, membangun, atau merenovasi Masjid Agung Slawi, nggak masalah. Jadi yang sedang saya bahas ini konteks tentang persoalan distribusi masalah zakat. Kebetulan untuk masalah zakat ini ada aturan mainnya, beda dengan sedekah jariyah infak. Jadi kalau sedekah jariyah infak, masjid agung dimanapun, masjid atau musola dimanapun, siapapun tanpa memandang lokasi daerah ataupun kemudian misalnya negara, diperbolehkan untuk infak sedekah. Infak sedekah tapi hal yang sunnah. Ini kaitan zakat. Iya. Kaitan zakat fitrah yang terjadi di Masjid Agung ini sekalipun Masjid Agungnya di Procot, ini hanya orang Procot, tapi orang Udaile juga datang ke sini. Nah ini pembagiannya nanti bagaimana kalau memang ini kalau Masjid Agungnya di Procot tidak boleh untuk orang Udaile. Bukan. Jadi gini,
tadi sebenarnya kan sudah saya berikan penjelasan kalau konsep daripada mazhab Syafi'i ini memang kaitan dengan masalah zakat itu kadang tidak longgar. Ya. Tapi kita boleh mengikuti mazhab lain dengan masalah zakat. Terbukti kita tanpa kemudian tahu siapapun yang menyampaikan, kita biasa mengamalkan. Contoh zakat menggunakan uang. Zakat menggunakan uang itu kalau konteks mazhab Syafi'i mboten angsal, Pak, mboten sah. Yang memperbolehkan itu Imam Abu Hanifah. Makanya andekan misalnya karena Masjid Agung itu dimiliki bukan hanya daerah Procot Kudaile tapi dimiliki oleh kemudian seluruh warga Tegal, solusinya kita bisa mengikuti mazhab Hanafi bahwa siapapun kita boleh memberikan daripada zakat di sini. Santai, masih ada payung hukumnya, Pak. Bisa mengikuti mazhab Hanafi. Dan buktinya mazhab Hanafi dalam perkara masalah zakat itu sering kita amalkan. Ini. Jadi untuk kaitan dengan Masjid Agung yang nanti mengkondisikan, mendistribusikan masalah zakat fitrah, ini bisa mengikuti pendapat dari mazhab Hanafi apabila yang mengeluarkan zakat fitrah ini adalah bukan orang yang ada di lingkungan ini. Artinya bahwa selama ini mazhab Hanafi sudah kita gunakan dalam konteks masalah zakat, contohnya mengeluarkan zakat menggunakan uang. Karena kalau menurut mazhab Syafi'i bahwa mengeluarkan zakat fitrah harus menggunakan daripada bahan makanan pokok. Dalam konteks keindonesiaan berarti beras. Walaupun contohnya Kanjeng Nabi menggunakan gandum. Pripun Pak gimana? Ada lagi? Oke. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang tadi disampaikan Ustaz mengenai jenazah yang punya bekas mayit yang punya utang. Andai kata yang menghutangi ikhlas, rela diikhlaskan tidak usah membayar, itu nantinya bagaimana hukumnya? Dan satu lagi masih ada rangkaian dengan biasanya di upacara pelepasan jenazah kan juga ada petugas yang bertanya kepada para hadirin, apa ini jenazah orang baik yang saya buatan gitu kan ya. Nah umpama ini jenazah atau mayit jelas-jelas warga sekitar menyaksikan jenazah itu orang ahli maksiat, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kemudian sudah pada tentu hadirin menjawab jenazah orang baik atau orang yang saya. Apabila dijawab sejujurnya kan tentunya tersinggung pihak keluarga. Jadi bagaimana untuk mengatasi apa itu wajib ada petugas yang menanyakan jenazah baik dan tidak baik. Terima kasih. Masalah zakat betul Pak. Oke, Pun. Ini masalah jenazah ini sebenarnya ini masalah muqaddimah tadi. Begini. Kalau masalah kemudian pihak penghutang itu merelakan, ya tentu kita akan melihat dulu. Angger utangnya 1.000 tak, ini ada kemungkinan wong sing ngutangi itu mengikhlaskan. Bahasa wong Jawa ngibrakna, padahal ibrak itu bahasa Arab. Ibrak niku bahasa Arab, cuma kemudian sudah digunakan wong Tegal, diibrakna. Diibrakna itu dibebasna. Tapi persoalannya, lo kan iya, wong utangnya 50 juta berharap wong sing ngutangi pan ngikhlasin apa? Ayo, tentunya kan kita berpikirnya logis. Lah kebetulan wong sing kemudian ngutangi ya lagi butuh. Nggih. Jadi kalau misalnya kita berharap wong sing menghutangi ini membebaskan hutangnya, itu mungkin angger utangnya 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Gimana mboten Bu? Lah angger utang wis jendol 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, saya yakinlah apa maning, utang sing kemudian lagi ditagih bermasalah. Ditagih malah geranyami karo wong sing nagih ya Bu ya.
Sing galak dudu wong sing ngutangi, tapi sing galak wong sing gitu mboten. Kira-kira ana sing model kayak gue apa ora, Bu? Terus wonge ana apa ora ning kene? Aduh. Parah. Aduh. Ini, jadi begitu. Saya kira ini tergantung situasi hutangnya itu seperti apa. Dan memang betul, Bu, andaikan toh misalnya itu kita membebaskan, ini merupakan bentuk sedekah siri. Tapi persoalannya kan ya tentunya kue, angger nilainya orang akeh. Ini yang pertama. Terus untuk apakah ada dasar dalilnya setiap kali kita ishadul janazah, upacara pemberangkatan jenazah, kemudian mesti sahibul kifayah ataupun wakil dari wong sing lagi kepaten, sambutannya itu jawabannya menggiring, sae nopo sae, gitu. Itu kan menggiring oh ya. Wong digen takon tapi orang muni sae nopo mboten, tapi sae nopo sae, ini kan menggiring. Ini ada dasarnya, Ibu. Dasarnya Rasulullah pernah menyampaikan uzkuru mahasina mautakum. Ketika orang itu sudah meninggal dunia, tolong sing dieling, sing diinget, sing disebut kue kebaikan-kebaikannya. Manusia kue laka sing sempurna, ada sisi hitam, ada sisi putih. Kadang kayak aja, Ibu, mohon maaf. Ana wong sing salate kenteng nemen, jamahe kenteng, ngajine kenteng kaya ngrika. Tapi pelit jlekitit ya akeh. Kenyong pantakon, wong sing salate kenteng, jamahe kenteng, ngajine kenteng, tapi pelit nemen jere dita wong apik apa ora? Salate kenteng lho. Ngedingin nyong pantakon ning wong wadon dingin, Pak, ya. Tak ulangi loh. Ini untuk membuktikan ketika Ustadz Yai menyampaikan saya nopo saya itu bener apa ora? Tak ulangi. Ana wong sing salate kenteng. Geleng-geleng ya, Bu ya. Jamahe kenteng. Ngajine kenteng kaya rika. Tapi medite luar biasa. Menurut panjenengan apik napa mboten? Berarti angger waktu isyadul janazah ora usah disebut wong sing apik ya, Bu ya. Salate padahal kenteng. Yang angger jere wong wadon Pak jerene ora. Angger jere wong lanang pribe? Wong sing salate kenteng, kemudian jamaah kenteng, pengajian istighosah mujadah kenteng, jere panjenengan profil wong sing apik napa mboten? Ini terjadi pro kontra. Ini menunjukkan manusia itu ana peyang penjole, Ibu, ana sisi hitam, ana sisi putih. Orang mungkin manusia sempurna. Kadang ana wong sing blabah nemen, jariyah ora etungan, kemudian ning tangga empati sosial luar biasa, tapi ora katon nglakoni ibadah ning masjid, ora katon nglakoni ibadah ning mushola. Artinya ketika ustadz atau kiai menyampaikan sambutan sae nopo sae, yang sedang kita tonjolkan ini adalah kebaikannya mayit, sekalipun saya yakin mayit itu punya kejelekan. Hanya saja di dalam keterangan itu ada kemudian pengecualian. Kecuali orang yang memperlihatkan kefasikan secara umum. Niki mboten angsal, ya. Artinya mohon maaf ya. Misalnya itu memperlihatkan mendem mabuk, itu wis ora isin sampai meninggal dunia ora tobat. Jenengan tidak boleh wong sing meninggal dunia dalam keadaan mati oplosan kok menyampaikan para bapak, para ibu, kula menyaksikan bilih mayit niki sae napa sae. Kalau itu jelas memperlihatkan fasiknya. Nah terus bagaimana kalau saya begini, Ibu? Ini tip ataupun untuk masukan jenengan. Saya kalau tidak yakin jenazah ini orang yang baik, bahasanya para bapak, para ibu, mudah-mudahan Gusti Allah ngampuni dumateng jenazah niki nggih. Amin. Ya Bu, Ibu. Itu kalau kita tidak yakin. Wis genah wong ora tau salat, matine karo oplo. Lah terus sayane sing ndi ayo? Kita membuatkan. Lah niki
Jadi kalau kemudian ada orang yang nyata-nyata memperlihatkan sifat fasiknya, memperlihatkan loh, itu nggak boleh. Kemudian kita saksikan di hadapan khalayak, di hadapan umum itu orang yang baik, ibu, boten angsal. Tapi kalau kemudian model sing mau, ana wong sing salate kenteng, ana wong sing jamahe kenteng, pengajiannya kenteng, tapi medite luar biasa, ya tetep ning jamaah para ibu, para bapak, bilih kula menyaksikan mayit niki mayit ingkang sawu nggih, ana ya Bu. Lah wong kon salate kenteng sae, Bu. Walaupun nah. Oh, ada lagi. Oh, ini. Lah iya, padahal ini pembahasannya luar biasa. Masih belum apa-apa. Ini ada masalah. Makanya saya langsung menerima interaksi pertanyaan karena ini supaya bisa langsung jenengan memahami. Masalah hutang ini, ya pasti yang tanya ibu-ibu ini. Ada seorang namanya dipakai anaknya untuk hutang di bank. Baru setengah tahun si ibu meninggal dunia karena ada asuransi hutang, si ibu dibebaskan. Apa hukumnya? Begini. Sebenarnya kalau bahasa asuransi itu perjanjian untuk membebaskan hutang, ibu. Hanya persoalannya di sini itu kan berarti menyatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Sing mati kue, gitu mboten? Sing mati kue kan wong sing asline ora duwe utang. Nah, silakan panjenengan kalau memang ibarate nyaman dengan kebohongan, monggo. Tapi kalau tidak nyaman dengan kebohongan, karena yang memang nyata-nyata yang hutang anaknya, yang meninggal ibunya hanya atas nama, ya silakan. Kalau masalah akhirat harus terus serang ibu. Saya setuju, yang meninggal dunia ibunya yang tidak hutang hanya dipakai untuk gitu mau betul? Yang hutang anaknya masih hidup, tapi gara-gara meninggal dunia itu sudah dianggap bebas. Sekali lagi, hutang baik personal ataupun bersifat lembaga kolektivitas di bank atau kemudian asuransi, sampai kapanpun itu tetap hutang. Karena yang dibebaskan itu perjanjiannya orang yang sudah meninggal dunia. Jenengan sing utang si urip. Kalau pandangan saya, jenengan suka terus terang mawon. Karena ini berkaitan dengan masalah akhir. Paham ibu nggih? Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, waktu yang tidak mengizinkan, mohon maaf waktunya mboten. Ini pripun ya Ustaz?